Ya, terima kasih. Baik, sudah bisa dimulai ya? Oke. Eh, Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Ter- Langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua MGMP Bapak Lutfiadi SPDGR, yang terhormat narasumber Ibu Nurul Izzatudina Fajarwati SPD dan Ibu Frisdianti Krisak Gotama SPD, serta yang terhormat seluruh anggota MGMP Matematika yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para sumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara webinar yang akan diselenggarakan oleh MGMP Matematika. Webinar ini mengusung tema pendidikan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam matematika SMK. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, doa. Kelima, dokumentasi. Dan keenam, pemaparan materi. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki salah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan para hadirin dimohon berdiri. Berdiri toh. Ini udah berdiri. Sudah bunyi. Diri jadi pandu ibu bukan Indonesia kawasanku besar. Marilah kita bersatu Indonesia Indonesia bersatu. bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku semuanya. Jiwanya adanya Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, negeriku yang negeriku ku yang cinta. cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Sesi acara selanjutnya yaitu sambutan dari
Ketua MGMP, Bapak Lutfiadi SPD GR, dipersilakan. Kami persilakan. Mau ini. Buang bunda. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Anggreni? Jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kedua narasumber hebat kita hari ini, Ibu Nurul Izzatuddina Fajarwati SPD dan Ibu Violanti Krisa Gotama SPD. Mohon maaf saya agak kesulitan ini menyebutkan nama yang luar biasa ini. Eh, yang saya banggakan kedua narasumber, yang saya banggakan juga rekan-rekan panitia, pengurus MGMP Matematika SMK Kabupaten Jember yang telah bekerja keras mempersiapkan acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat meskipun secara virtual untuk mengikuti kegiatan webinar berbagi praktek baik pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada siang hari ini adalah berbagi praktek baik pembelajaran mendalam matematika di SMK, yaitu dari anggota kita sendiri, dari komunitas kita. Beliau dua narasumber hebat yang telah melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam di batch 1 dan telah mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelasnya masing-masing. Hari ini kita beruntung memiliki dua narasumber hebat di komunitas kita yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi, semakan berbagi di komunitas kita, sehingga apa yang dipelajari ilmunya dapat bermanfaat, khususnya untuk murid-murid dan MGMP tercinta kita. Saya berharap di kegiatan siang hari ini tidak hanya menjadi tempat kita belajar, tapi kita juga berdiskusi secara aktif, saling bertukar pikiran. Saya rasa kedua narasumber berharap ada timbal balik dari kita semua, saling bertanya, saling berdiskusi, kita saling belajar lah di intinya, karena bukan satu-satunya narasumber di sini, beliau berdua, tapi kita semua saling belajar dalam kegiatan siang hari ini. Akhir kata dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pendidik praktek baik pembelajaran mendalam matematika SMK secara resmi saya nyatakan dibuka. Oke, sekali lagi selamat mengikuti webinar. Mari kita niatkan untuk belajar dan berkolaborasi demi kemajuan pendidikan SMK di Kabupaten Jember. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kendala teknis yang di luar dari prediksi kami. Saya selaku Ketua MGMP mewakili teman-teman kepanitiaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta dan anggota MGMP Matematika SMK Kabupaten Jember. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengarahan sekaligus pembukaan dari Bapak Ketua MGMP Matematika. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Kusairi SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak Ibu anggota MGMP Matematika Kabupaten Jember. Mohon izin saya untuk doa
sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ala hadhihi niyah wa ala kullin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kusairi. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Monggo Bapak Ibu yang belum off cam ya, yang masih off cam, on cam ya. Oke. Ini Pak David langsung on cam. Sudah. Oke, baik. Persiapan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, bagian 2. 1, 2, 3. Oke, bagian 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Bapak Ketua sekarang. Oke. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Ini ya. Selanjutnya masuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang pertama, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Mohon izin untuk saya memberi sedikit pantun, nggih. Pagi hari pergi ke sekolah Cakep. bersama teman riang gembira. Cakep. Selamat datang para guru perkasa. Mari berbagi praktik baik untuk matematika. Cakep. Sungguh indah bunga melati. Cakep. Tumbuh mekar di pekarangan. Webinar kita telah menanti. Matematika mendalam menjadi sorotan. Mantap. Baca narasumber. Sebelum saya perkenalkan narasumber dari membaca CV beliau, saya bacakan narasumber dari Ibu Nurul Izzatudina Fajarwati. Alamat Andong Sari, Ambulu, Jember,
Tempat tanggal lahir Jember 29 Oktober 1990. Pendidikan SD Mima 31 Al-Hikam, SMP MTS Ma'arif Ambulu, SMA SMK 2 Islam 45 Ambulu, S1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Jember. Waktu dan tepat saya persilakan untuk narasumber yang pertama. Monggo Ibu Nurul Izzatul. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan berbagi dan bertemu dalam ruang MGMP ini. Bapak Ibu, suaranya terdengar? Terdengar jelas Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan MGMP yang hari ini berkenan hadir dalam sesi berbagi praktik baik ini. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sebenarnya lebih hebat nih dari saya. Hanya saja kemarin itu dapat tembakan keberuntungan untuk berbagi praktik baik ini. Jadi ini berbagi praktik nggih. Jadi sedikit saja nanti yang bisa saya berikan. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini lebih hebat dari saya dan jauh lebih berpengalaman dan luar biasa. Wes, kamu juga. Oh iya. Bu, sana sini. Sekedap Bapak Ibu. Sekedap nggih. Nah, nopo. Sing tak share. Iya. Dimatikan dulu. Bapak Ibu, untuk hari ini pembelajaran mendalam itu diawali dari perencanaan yang dimulai dari Bu Krisa dulu Bapak Ibu. Jadi untuk pemaparan perencanaan ini akan disampaikan oleh Bu Krisa terlebih dahulu. Nanti saya lanjut setelah Bu Krisa untuk implementasinya begitu. Oh Silakan. gitu, Nje. Jadi Bu Isa dulu, oke Ibu. Oke, Bu Krisa dulu. Inje, Ibu. Isa dulu. Anunya mana? CV. Yang mana? Nggih, terima kasih Ibu. Mohon maaf nggih. Jadi pemaparan yang pertama yaitu Ibu Fisdianti Krisa Gotama, tempat tanggal lahir Jember 22 Agustus 1995. Kepada beliau kami persilakan. Nggih, Ibu Bapak ngapunten, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar boten nggih? Jelas. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nggih, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan mohon maaf. Oke. Di sini bukan niat kami berdua, saya dan Bu Dina, untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena kami berdua yakin Bapak Ibu semua mempunyai pengalaman dan ilmu yang jauh lebih banyak daripada kami. Jadi di sini kita niatnya untuk berbagi apa yang sudah kami dapatkan selama 3 bulan kemarin di pelatihan pembelajaran mendalam.
Oke, sebelumnya yang saya hormati Bapak Lutfiadi SPDGR selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Jember untuk SMK, dan Bapak Ibu semua rekan peserta ini MGMP Matematika SMK untuk memaparkan materi. Jadi untuk pembelajaran mendalam itu ada 3 tahapnya. Yang pertama perencanaan, implementasi, dan refleksi. Untuk perencanaan dan refleksi sudah kita bagi dan sepakati dengan selaku narasumber. Satu lagi, saya bagian perencanaan dan refleksinya, nanti implementasinya akan dijelaskan oleh Bu Dina. Seperti itu. Mohon izin Bu Dina untuk men-share PPT yang sudah Oke, aku Mas. Oke, Bu Dina saya minta tolong karena nggak pakai laptop. Oke, terima kasih Bu Dina. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bersama. Oke, Bapak Ibu, saya ingin membagikan apa yang sudah kami dapatkan di pelatihan pembelajaran mendalam. Untuk pembelajaran mendalam itu sendiri ada 3 tahapannya, dari perencanaan, implementasi, dan refleksi. Nah, untuk kita yang di jenjang SMK, sebenarnya sudah menerapkan untuk pembelajaran mendalam ini, terutama untuk yang kejuruan. Gitu. Tinggal kita menyesuaikan. Lanjut, Bu Dina. Oke, Bu Dina minta tolong dilanjut untuk dibukakan. Oke, di sini sudah ada di layar Bapak Ibu semua tentang pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu bukan suatu kurikulum, bukan suatu model pembelajaran, tapi pembelajaran mendalam ini hanya sebuah pendekatan pembelajaran yang memuliakan murid. Dengan menekankan pada prinsip pembelajaran mendalam, ada 3 prinsipnya, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta melalui ada 4 rasa, ada 4 olah yang ada di pembelajaran mendalam, yakni olahraga, olah pikir, olah hati, olah rasa. Keempat olah ini berkesinambungan satu sama lain dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Untuk olah pikir itu terlihat dari mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya murid dan pemecahan masalahnya
Untuk olah hati itu biasanya hubungannya dengan integritas, empati, dan karakter. Dia bisa dilihat dari jika saat anak-anak itu berkelompok, gimana empatinya anak-anak, gimana karakternya anak-anak, itu akan terlihat. Untuk olah rasa, dia menumbuhkan kreativitas, apresiasi, dan kepekaan sosial. Dan untuk olahraga, G yang berhubungan dengan fisik. Next, Bapak. Nah, ini adalah diagram yang menjadi ciri khas pembelajaran mendalam. Di sana ada 4, yakni 8 dimensi profil lulusan, ada prinsip pembelajaran, dan juga pengalaman belajar, serta kerangka pembelajarannya. Nah, untuk yang dimensi profil lulusan ini sebenarnya kita sudah paham, dia merupakan penjabaran yang lebih daripada P5 kemarin. Dia jadinya ada 8 dimensi profil lulusan. Dari mulai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan komunikasi. Lanjut untuk prinsip pembelajarannya, di sana ada 3 yang biasa kita singkat dengan BBM, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran ini di mana murid-murid itu sadar akan pentingnya belajar materi ini, pentingnya belajar matematika, itu yang penting anak-anak sadar dulu. Nah, setelah anak-anak sadar, anak-anak harus bermakna. Bermakna ini harus dihubungkan dengan kehidupan nyata atau berhubungan dengan kontekstual. Nah, menggembirakan. Menggembirakan ini yang paling digembor-gemborkan di pembelajaran mendalam. Menggembirakan ini tidak hanya tepuk-tepuk tangan atau ice breaking. Ice breaking itu memang diperlukan Bapak Ibu dalam suatu kegiatan pembelajaran, apalagi untuk mata pelajaran matematika yang sudah terkenal di anak-anak itu banyak yang tidak menyukainya. Nah, ice breaking ini hanya digunakan untuk membangkitkan fokus anak-anak lagi. Jadi kalau anak-anak sudah kelihatan ngantuk, lemas, letih, lesu, nah itu boleh pakai ice breaking. Ice breaking nggak harus yang wah, nggak harus yang sesuai dengan materinya. Memang ice breaking yang baik adalah ice breaking yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Tapi mungkin hanya sekedar anak-anak berdiri, terus menggerakkan badan, dan sebagainya, itu juga sudah termasuk ice breaking. Nah, lanjut untuk yang pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini juga ada 3. Dia 3M, dari yang memahami. Memahami ini merupakan pengalaman belajar yang paling mendasar tentang anak-anak itu memahami konsepnya. Lalu mengaplikasikan dari konsep yang sudah dipahami, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan merefleksi. Jadi apa yang sudah didapat direfleksi untuk anak-anak itu sendiri. Jadi refleksi itu dari diri-diri anak-anak sendiri. Dan lanjut kerangka pembelajaran. Untuk kerangka pembelajaran ada 4. Di sana ada praktek pedagogis yang biasanya isinya itu tentang model pembelajaran, metode pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran nantinya. Lalu kemitraan pembelajaran yang isinya nanti bekerja sama dengan siapakah kita, mau dengan lintas mapel secara kolaborasi, atau dengan orang tua, atau dengan aktivis yang ada di luar, dengan praktisi yang ada di luar, itu masuk ke kemitraan pembelajaran. Untuk lingkungan pembelajaran ini biasanya dia ada yang dalam bentuk ruang belajar virtual, atau biasanya ada classroom, bisa pakai WA, itu juga termasuk lingkungan pembelajaran. Dan yang jelas ada lingkungan pembelajaran secara fisik, yakni ruang kelas itu sendiri, ataupun lingkungan sekitar, dan lingkungan belajar yang lainnya. Nah, untuk lingkungan pembelajaran ini, karena di kegiatan pembelajaran mendalam itu biasanya banyak menggunakan kelompokan. Nah, untuk diskusi kelompok sebaiknya disarankan di awal pembelajaran kursi dan meja anak-anak sudah disetting dalam bentuk kelompok. Jadi
saat kita sudah masuk ke kegiatan pembelajaran, sudah tidak heboh lagi dengan membentuk kelompok, menata kursi, menata meja, dan lain-lain. Karena itu juga akan membuang banyak waktu. Jadi sebelum kita masuk, kalau emang hari itu kita niat untuk membuat kelompok, kita pesan dulu ke anak-anak sebelum kita ada di kelas, monggo untuk disusun ruang kelasnya membentuk kelompok seperti itu. Next, Bapak. Nah, mengapa sih perencanaan itu penting? Jadi, perencanaan pembelajaran itu penting karena yang pertama, untuk memandu proses pembelajaran agar terarah nantinya dan efektif. Dan kalau sudah terarah dan efektif, pasti tujuan pembelajarannya akan tercapai. Dan ini dia juga sebagai pencapai kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi keahlian karena kita di SMK dan yang dibutuhkan di dunia industri. Dan yang ketiga pasti untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru dan menjamin kualitas pembelajaran yang konsisten dan terstruktur di seluruh mata pelajaran, bukan hanya di matematika tapi juga di pembelajaran yang lain. Next, Bapak. Nah, bagaimana sih kita merencanakan pembelajaran itu? Merencanakan pembelajaran itu dilaksanakan di awal dengan bukan hanya merencanakan pembelajarannya saja yang bagaimana, tapi juga merencanakan asesmennya. Nah, asesmen di pembelajaran mendalam ini ada 3, dari asesmen awal pembelajaran, asesmen proses, dan juga asesmen akhir pembelajaran. Untuk asesmen awal pembelajaran biasa kita sebut dengan diagnostik tes gitu ya, yang ada 2, ada yang non kognitif dan yang kognitif. Nah, untuk yang asesmen awal pembelajaran ini bisa kita gunakan di awal mau masuk bab baru atau awal pembelajaran di awal tahun ajaran untuk mengetahui sampai mana sih kemampuan matematika anak-anak. Nah, untuk yang non-kognitif mungkin bisa tanya jawab biasa. Kalau saya untuk yang asesmen awal pembelajaran ini biasa saya lakukan di awal tahun ajaran, apalagi di awal anak-anak masuk itu yang kelas 10 gitu misalnya ya, atau kelas 11 yang tidak pernah saya ajar, biasanya untuk hari pertama matematika itu tidak akan saya membahas tentang materi apapun. Jadi saya cuma ngobrol sama anak, nanyain anak-anak satu-satu, pelajaran apa yang disukai dan tidak disukai dengan anak-anak. Itu pasti yang akan saya tanyakan kepada anak-anak. Lalu selain pelajaran apa yang disukai dan tidak disukai, saya yang tanyakan adalah alasan mereka kenapa kok menyukai dan tidak menyukai mata pelajaran itu. Nah, selain itu juga yang saya tanyakan kepada anak-anak adalah harapan anak-anak tentang pembelajaran matematika di kelasnya itu seperti apa. Karena waktu diskusi dengan anak-anak itu memang kebanyakan anak-anak itu mengatakan tidak menyukai matematika. Bukan hanya dari segi materinya, tapi dari segi trauma gurunya atau dan sebagainya. Jadi alasannya anak-anak itu banyak. Nah, dari awal pembelajaran itu biasanya kita buat kesepakatan awal, pengennya kayak gimana. Jadi waktu setelah selesai pembelajaran semuanya sesuai dengan kesepakatan awal. Begitu. Itu kalau saya Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan juga ke pembelajarannya Bapak Ibu semua. Next Bapak. Nah, tantangannya apa sih untuk perencanaan pembelajaran ini? Karena kan kita di SMK dan alasan anak-anak juga itu masuk SMK salah satunya adalah menghindari mata pelajaran matematika. Itu banyak yang disebutkan anak-anak juga. Padahal di SMK pun matematika juga digunakan. Nah, selain itu tantangan utama yang menuntut kita untuk merencanakan pembelajaran ini karena di SMK pasti menghubungkan dengan jurusan yang ada di anak-anak. Materi kita apa? Nah, kadang anak-anak itu kalau kita tidak menyiapkan sesuai dengan kontekstual atau pertanyaan pemantiknya,
mereka ini sudah paham, Bu, itu gunanya apa sih buat jurusan kita? Di DKV gunanya apa? Nah, susah sudah kalau dari awal kita tidak merencanakan pembelajaran. Karena anak-anak sekarang itu menuntut untuk pembelajaran matematika itu digunakan untuk apa sih di jurusan mereka. Gitu. Terus yang kedua pasti motivasi anak-anak dan persepsi anak-anak yang masih banyak itu ya menganggap matematika sulit, materinya banyak, rumusnya banyak, harus hafalan dan sebagainya. Tuh, dan next Pak. Selain itu juga heterogenitas atau kemampuan awal anak-anak yang heterogen terkait dengan kemampuan dasar matematika. Nggih, tanpa kita itu nggih Bapak Ibu kita tahu sendiri bahwa murid-murid kita di SMK khususnya untuk kelas 10 terkadang masih banyak yang kemampuan menghitung atau perhitungan dasar matematikanya masih sangat lemah. Dan ya kalau tanya ke anak-anak kenapa sih kalian kok nggak bisa, apakah di SD atau SMP belum disinggung atau belum dipelajari, pasti jawabannya adalah kita adalah lulusan COVID Bu, jadi jarang belajar gitu. Itu alasan anak-anak. Nah, untuk kemampuan awal anak-anak yang heterogen ini biasanya saya dan beberapa guru di kelas 10 itu yang mengajar matematika, kita sepakat untuk awal pembelajaran, fokus kita adalah mengajari dulu dari perhitungan dasar. Nah, makanya anak-anak kelas 10 itu materinya lambat karena kita ajari dulu perhitungan awal yang penjumlahan, kita ajari Bapak Ibu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan, dan itu kalau kita tes anak-anak memang masih banyak yang tidak bisa. Apalagi perkalian 1 sampai 10 itu setiap hari sebelum pelajaran juga pasti akan saya mulai dengan perkalian 1 sampai 10 gitu. Karena untuk anak-anak itu biar bisa dulu deh setidaknya walaupun materinya anak-anak masih bingung, mereka masih bisa menghitung di hitungan dasarnya gitu. Terus untuk tantangan yang selanjutnya pasti keterbatasan sumber belajar dan waktu. Kenapa? Karena kita itu sulit untuk menemukan buku-buku matematika yang sesuai dengan jurusannya. Jarang ada matematika untuk DKV, itu jarang. Kalau matematika untuk akuntansi mungkin memang banyak nggih, karena matematika dan akuntansi sangat berhubungan. Tapi kalau matematika dengan DKV, matematika dengan BCF, wah itu luar biasa, untuk mencarinya lumayan susah. Untuk penerapannya juga nggak semua materi itu bisa diterapkan di jurusan-jurusan tertentu. Dan yang terakhir pasti asesmennya atau penilaiannya, karena penilaian untuk di SMK ini bukan hanya mengukur penerapan, bukan hanya mengukur anak-anak bisa mengerjakan soal, tapi penerapannya dalam konteks jurusan itu yang sangat diperlukan. Nah, itu tantangannya. Next, Bapak. Nah, berarti gimana sih buat kita mengatasi tantangan-tantangan tadi? Tentunya untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi, kita nggak bisa mengatasinya sendiri hanya diatasi oleh guru matematika sendiri. Wah, nggak bisa, itu susah. Yang jelas yang pasti bisa kita lakukan dan sesuai dengan pembelajaran mendalam adalah menerapkan kolaborasi dari perencanaan. Jadi, ada nggak sih CP yang beririsan dengan jurusan? Bisa nggak sih kita merencanakan itu secara kolaborasi gitu. Nah, lanjut terus pasti setelah kita kolaborasi, pasti mengembangkan modul ajarnya yang sesuai atau kontekstual, yang sesuai dengan jurusannya. Nah, karena dia kolaborasi, biasanya hasil akhirnya implementasinya adalah menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Nah, PJBL sendiri ini Bapak Ibu digunakan karena anak-anak itu kan pasti setiap mapel ada tugas, dan tugas itu tidak sedikit. Nah, PJBL ini, PJBL kolaborasi beberapa mapel digunakan agar anak-anak itu lebih mengurangi beban belajar mereka lah, mengurangi beban tugas mereka. Jadi satu proyek untuk
beberapa mata pelajaran. Nah, untuk PJBL ini di SMK 4 sebenarnya sudah dilaksanakan mulai lama yang kegiatan untuk lintas mapelnya, cuma untuk matematika memang masih kurang untuk proyeknya. Yang sudah terlaksana itu sesuai dengan event-event batik, itu bekerja samanya antara IPAS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, itu. Terus untuk pengolahan sampah juga dari IPAS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, DKV, itu. Nah, itu dengan PJBL atau dengan proyek itu anak bisa mengurangi beban tugasnya mereka karena dari 5 mapel 4 sampai 5 mapel tugasnya hanya 1 dan berkesinambungan. Nah, untuk matematika proyek yang sedang dilakukan di SMK 4 yang berkolaborasi dengan lintas mapel yakni berkolaborasi dengan coding. Nah, dengan coding itu di sini beliau itu mempunyai proyek pembuatan keran wudhu dan itu berkolaborasi antara matematika karena untuk keran itu harus ada sudut yang dibentuk, jadi materi trigonometri dasar bisa masuk di situ. Lalu berkolaborasi dengan seni dari desainnya, berkolaborasi dengan DKV dari sama desainnya juga yang dia langsung dipercantik menggunakan aplikasi-aplikasi. Lalu untuk agama tentang tata cara wudhunya itu proyek yang masih berlangsung karena proyeknya selama 1 semester gitu. Next, nah ini merupakan cara kita untuk membuat perencanaan dari mulai mengidentifikasi ini dari kesiapan muridnya, bagaimana sih anak-anak itu sudah siap atau belum. Lah, anak-anak ke sekolah kan berarti sudah siap. Ya, anak-anak datang ke sekolah memang mereka sudah siap artinya, tapi belum tentu mereka siap dalam menerima pembelajaran atau materi. Jadi untuk identifikasi kita lihat dulu muridnya gimana, dia sudah sampai tahapan apa, untuk konsep dasarnya dia sampai mana, itu harus kita identifikasi. Terus setelah itu bukan hanya muridnya yang kita identifikasi, tapi juga karakteristik materi pembelajarannya. Nah, untuk SMK ini perlu atau tidak perlu? Ini harus sampai dalam atau enggak? Itu juga harus kita lakukan. Lalu yang ketiga untuk identifikasi pasti kita menentukan dimensi profil lulusan mana sih yang mau kita pakai. Dimensi profil lulusan ini ada 8. Bapak Ibu boleh memilih salah 1, salah 2, salah 3, ataupun semuanya mau dipakai. Kalau semuanya malah luar biasa nantinya, gitu nggih. Tapi kalau hanya 1 saja nggak apa-apa, yang penting sudah ada dimensi profil lulusan yang tercapai. Setelah mengidentifikasi, baru deh kita desain untuk tujuan pembelajarannya apa, kerangkanya apa, model metodenya yang akan digunakan apa, kemitraannya dengan siapa saja, mau lingkungan pembelajaran yang bagaimana, dan pemanfaatan digitalnya, teknologinya yang digunakan, itu apa juga harus didesain. Nah, selain dengan desain pembelajaran, pengalaman belajar apa yang akan didapatkan oleh murid juga harus kita rancang. Dia memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu harus ada. Karena pengalaman pembelajaran itu setiap pembelajarannya diharuskan ada. Tuh. Nah, yang tidak kalah penting dalam pembelajaran mendalam, kita harus merancang pembelajaran yang berdasarkan 3 prinsip tadi, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu. Nah, selain perencanaan pembelajarannya, berarti kita harus merancang juga nih asesmennya dari asesmen awal, dia mau digunakan asesmen awalnya bagaimana, ataukah hanya kognitif saja atau non-kognitif juga diperlukan, itu harus disiapkan. Lalu prosesnya nanti anak-anak mau berkelompok atau tidak, instrumennya bagaimana, nah itu juga harus disiapkan. Lalu apakah ada soal-soal, nah itu juga harus disiapkan. Nah, di akhir pembelajaran juga ujiannya bagaimana nih, mau lisan kah, mau tulis kah, atau mau proyek kah, itu juga harus disiapkan.
Kalau saya di sekolah anak-anak itu untuk asesmen akhir biasanya kita buat sedikit ada game misal untuk pertama saya buat model responsi gitu. Jadi anak-anak jalan soalnya ditaruh di meja berapa menit satu soal mereka pindah. Nah, itu bukan hanya asesmennya tapi mereka juga olahraga karena harus berpindah-pindah. Atau nanti yang asesmen yang kedua bisa menggunakan cara yang lain, menggunakan teknologi juga boleh. Jadi semuanya harus direncanakan. Next. Nah, ini adalah contoh teknik asesmen. Jadi asesmen itu kan pastinya ada dua nih Bapak Ibu, formatif dan sumatif. Yang formatif itu selama proses pembelajaran, untuk yang sumatif di akhir proses. Kalau formatif kan digunakan untuk umpan balik, merefleksi pembelajaran. Kalau sumatif untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi teknik asesmennya bisa Bapak Ibu pilih mau dari observasi, project, tes lisan, tes tulis, penugasan, dan lain sebagainya gitu. Next. Dan untuk asesmen yang paling khas di SMK, ini sangat-sangat khas sekali di SMK dan tidak ada di SMA. Dia pasti ada 3, ada PKL atau praktik kerja lapangan yang sekarang diadakan di kelas 12 awal selama 6 bulan. Terus dia pasti ada UK di setiap unit kompetensinya sesuai dengan jurusannya. Lalu yang terakhir pasti anak-anak ini akan melaksanakan UKK dan itu anak-anak kelas 12 sekarang juga luar biasa. Harus ditambahi lagi dengan adanya TKA gitu. Oke, lanjut Bapak. Nah, ini bagiannya Bu Dina. Jadi saya serahkan kepada Bu Dina untuk implementasinya. Terima kasih Bu Fisdianti atas paparan. Selanjutnya kepada Ibu Izzatudina kami persilakan. Mohon izin Bu Izzatudina, ini apa? Speakernya belum? Nggih. Lupa, Bu. Nggih, terima kasih Bu waktunya. Nggih. Izin Bapak Ibu untuk menyampaikan sedikit yang kami dapatkan selama pembelajaran mendalam, selama pelatihan pembelajaran mendalam. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Krisa tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Selanjutnya, setelah perencanaan yang telah dilakukan Bapak Ibu itu perencanaannya cukup baik dimulai dari melihat kesiapan murid dan seterusnya tadi bagaimana asesmennya, itu asesmen kan juga disiapkan dari awal. Lalu bagaimana implementasinya? Implementasinya, apakah murid kita benar-benar belajar atau hanya menghafal? Nah, pembelajaran mendalam yang telah disampaikan tadi yaitu memuliakan murid dengan menekankan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dalam berkesadaran ini, jadi murid itu diajak untuk menyadari apa sih pentingnya mempelajari matematika, apa sih gunanya matematika dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan mereka. Kan acap kali matematika yang sulit ini, anak-anak itu mempertanyakan, buat apa sih Bu belajar ini, untuk apa ini gunanya, untuk kehidupan kita. Nah, kita harus menjelaskan dulu tujuan kita mempelajari itu apa. Jadi anak-anak paham bahwa memang yang akan kita pelajari itu mereka butuhkan. Nah, dengan memuliakan murid ini, kita menggunakan 4 olah tadi, olah pikir, olah raga, olah hati, olah rasa, seperti itu. Next, Bapak. Nah, selanjutnya, apakah murid kita benar-benar belajar atau hanya menghafal? Bapak Ibu seringkali kita merasa sudah mengajar dengan baik,
Namun materi yang tersampaikan, siswa mengerjakan tugas, nilai yang keluar bagus. Namun kita kadang lupa berpikir, apakah anak-anak kita ini benar-benar belajar atau hanya menghafal rumus-rumus yang kita berikan. Nah, dari situ titik awal dari revolusi pembelajaran mendalam ini. Revolusi ini bukan tentang metode baru atau teknologi canggih, melainkan perubahan cara berpikir guru dan murid tentang belajar. Jadi tadi prinsipnya sudah disampaikan oleh Bu Krisa bahwa prinsip dalam pembelajaran mendalam itu BBM ya Bapak Ibu, berkesadaran. Di situ murid menjadi subjek aktif, memiliki motivasi intrinsik, memahami tujuan. Jadi mengapa pembelajaran ini harus dilakukan? Untuk apa saya mempelajari ini? Begitu. Lalu bermakna ini materi pembelajaran yang akan kita sampaikan itu harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Biasanya itu kita jadikan pertanyaan pemantik untuk anak-anak. Jadi kita sampaikan di awal pembelajaran, anak-anak pernahkah misalnya saya mengajar di kelas 11 materinya Bunga, kan kebetulan jurusannya di sekolah saya itu akuntansi. Jadi dihubungkan dengan pembelajaran akuntansinya. Bagaimana anak-anak menghitung bunga, diskon, laba, seperti itu. Jadi langsung dihubungkan dengan kehidupan nyata, konteks industri, dan pemecahan yang kontekstual begitu. Lalu selanjutnya menggembirakan. Jadi karena matematika itu momok buat anak-anak, jadi mereka itu kebanyakan tidak suka dengan matematika. Jadi bagaimana cara guru mengelola atau menciptakan suasana belajar yang positif, menghargai setiap kontribusi murid, membangun rasa percaya dirinya, serta memberikan rasa aman untuk mencoba. Jadi perlu kita ke murid itu enggak apa-apa jawabannya salah, yang penting mereka berani tampil dulu, berani mempresentasikan hasil yang mereka peroleh. Jadi kita berikan ruang aman dan nyaman untuk mereka. Okay, next. Permasalahan umum yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran ini, murid sering kesulitan memahami matematika. Ngapain sih belajar rumus kayak gini? Apa gunanya di dunia kerja nanti? Jadi kita hubungkan dengan jurusan kita masing-masing. Jadi mereka tahu apa yang akan kita pelajari ini digunakan untuk profesinya nanti. Entah nanti anak-anak mau jadi seperti apa. Jadi kalau disesuaikan sama jurusan gitu. Jadi kalau di sekolah kami jurusannya akuntansi nggak disesuaikan kebutuhan untuk jurusan akuntansi apa. Jadi kita ngobrol sama guru produktifnya, mereka titip apa ke kita, apa yang perlu kita sampaikan untuk menunjang materi-materi yang ada di kejuruan. Selanjutnya, tantangannya di SMK, siswa SMK itu fokus ke keterampilan kejuruan, bukan teori. Matematika sering dianggap beban tambahan. Lalu pembelajaran sering berhenti di menghitung, belum sampai bermakna. Jadi memang biasanya kita sajikan rumus, lalu kita menyelesaikan masalah. Kalau di pembelajaran mendalam, di tahap memahami itu anak-anak dipantik dulu dengan pertanyaan yang konkret sesuai dengan jurusannya. Kita hubungkan dengan apa yang diperlukan oleh jurusan, apa yang diperlukan oleh jurusan mereka yang misalnya akuntansi, berarti yang dibutuhkan akuntansi apa, kita arahkan ke sana. Lalu dampaknya siswa sulit melihat hubungan antara matematika dan profesi yang akan dijalani. Jadi kalau dalam pembelajaran mendalam itu kan guru itu tidak hanya sebagai fasilitator. Kalau selama ini kita sebagai fasilitator, jadi anak-anak itu sebagai
pelaksana. Kalau dulu kita menganggapnya kita sebagai orang paling pintar di kelas. Jadi sekarang tidak demikian ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita bantu untuk kita beri masalah, kita bantu untuk menyelesaikannya seperti itu. Mereka jadi melatih mereka untuk berpikir kritis. Jadi guru bukan hanya fasilitator, tapi juga aktivator, penggerak semangat belajar, lalu menuntun, bukan hanya mendikte. Jadi next Bapak. Jadi anak-anak kita arahkan untuk menghubungkan apa yang kita pelajari di sekolah, apa yang hendak kita ajarkan itu dihubungkan dengan apa yang menjadi kebutuhan jurusan begitu. Oke, next. Nah, strateginya bagaimana? Strategi implementasinya yang pertama kontekstualisasi. Jadi kita menghubungkan setiap topik dengan dunia kejuruan, misalnya jurusan akuntansi, jurusan teknik, dan sebagainya. Lalu anak-anak diberikan masalah yang nyata. Jadi menuntut anak untuk berpikir kritis. Jadi anak-anak diberi permasalahan sesuai dengan kehidupan nyata, lalu diminta untuk berdiskusi, memecahkan masalah bersama. Lalu nanti kan anak-anak akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka akan memunculkan mengapa seperti ini, kenapa kok jadi seperti ini. Jadi tidak hanya menyelesaikan dari sebuah rumus yang sudah ditemukan. Lalu selanjutnya kolaborasi dan refleksi. Mendorong siswa untuk berdiskusi dan menjelaskan alasan dan menulis refleksi. Jadi setiap murid kita minta untuk berdiskusi dengan teman-temannya, menjelaskan alasan mengapa bisa ditemukan, kenapa bisa ditemukan solusi itu. Lalu mereka menulis refleksi, refleksinya bagaimana pembelajaran hari ini misalnya. Jadi setiap akhir sesi pembelajaran kita tanyakan ke siswa, apakah yang kita pelajari hari ini bisa mereka terima. Kalau misalnya tidak, itu alasannya kenapa, itu yang akan menjadi bahan refleksi kita, bahan berkaca kita untuk mengajar di pertemuan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita sering menganggap murid itu anak-anak sulit belajar ini, anak-anak tidak bisa kalau kita ajarkan ini. Sebenarnya yang merefleksi itu tidak hanya murid Bapak Ibu, kita juga perlu merefleksi mungkin apa cara kita menyampaikan ke anak-anak atau cara kita memperlihatkan ke anak-anak, menuntun anak-anak itu belum betul, atau metode kita masih jadul, atau penyampaian kita kurang menarik, kurang menggunakan teknologi, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau anak sekarang itu diajak menggunakan gadget, itu kan mereka tertarik seperti itu. Next. Nah, karena pembelajaran karena saya mengajar di jurusan akuntansi Bapak Ibu, jadi saya kasih contoh penerapan di jurusan akuntansi. Saya memberikan topik persentase, diskon, dan laba. Ini hasil diskusi dari dengan guru mapel produktif nih Bapak Ibu. Memang kebutuhan guru produktif di jurusan akuntansi itu anak-anak bisa menghitung persen. Memang mungkin karena sekolah kami sekolah pinggir ya Bapak Ibu, menengah ke bawah. Jadi anak-anak itu kesadaran untuk belajarnya itu kan masih kurang. Nah, titipan dari guru produktif itu untuk perhitungan dasar saja mereka belum bisa. Jadi untuk menghitung persen yang dasar saja, misalnya kayak 10%, 20%, itu kesulitan. Jadi kita langsung kasih contoh, misalnya meminjam laporan keuangan yang ada, atau anak-anak diminta untuk menghitung laporan keuangan yang sudah kita siapkan, atau anak-anak diminta untuk ke koperasi sekolah atau ke kantin sekolah untuk menghitung laba
yang ada di kantin sekolah, itu kan membuat mereka juga buat mereka menyenangkan. Ada olahraganya juga tadi. Jadi olahraga itu kan tidak hanya menggerakkan tubuh seperti olahraga pada umumnya. Dengan mereka berjalan, bertanya ke kantin sekolah, menanyakan data-data yang mereka butuhkan, itu kan juga termasuk olahraga. Jadi contoh penerapannya, anak-anak bisa diminta untuk menganalisis data transaksi penjualan, menghitung harga jual setelah diskon, menghitung laba perusahaan. Jadi hasil dari pembelajaran mendalam itu sendiri membuat siswa lebih aktif dan tertantang berpikir. Lalu diskusi di kelas lebih hidup, siswa mulai memahami manfaat matematika di dunia kerja, dan guru lebih mudah menilai kemampuan berpikir, bukan hanya hasil hitungan. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran sejati itu kan bukan tentang seberapa banyak pengetahuan ditransfer, melainkan seberapa dalam makna dari pengetahuan itu tumbuh dalam diri seorang murid. Next, Bapak habis. Sampun. Ini nanti lanjut ke Bu Krista lagi, Bapak Ibu. Sedikit yang tambahan yang perlu saya sampaikan, dalam pembelajaran mendalam ini mengingatkan kita bahwa guru itu bukanlah pengisi, melainkan penuntun. Guru juga bukan pengarah langkah nih Bapak Ibu, melainkan penyala cahaya agar murid dapat menemukan jalan berpikirnya sendiri. Mari kita renungkan bersama-sama, apakah pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah membantu murid untuk menemukan dirinya? Apakah proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini sudah benar-benar menumbuhkan makna dan bunyi, bukan hanya sekedar memenuhi target pengetahuan? Begitu kurang lebihnya, Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bu Krisa untuk refleksi dan umpan balik dalam pembelajaran mendalam. Saya lanjutkan ke Bapak Ibu, ini hanya sedikit terkait refleksi harus kita lakukan. Bukan hanya murid yang direfleksi, tapi kita para guru juga harus merefleksi. Karena kalau refleksi itu kan datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain baru namanya umpan balik. Nah, dua hal ini di pembelajaran mendalam juga kita perlukan. Next, Bapak. Jadi refleksi itu merupakan proses berpikir secara sadar apa yang sudah dipahami untuk mengevaluasi pengalaman belajarnya, mengambil makna untuk perbaikan dengan tujuan membantu guru dan murid mengidentifikasi kekuatannya apa sih, tantangannya apa, dan bisa digunakan untuk perbaikan di proses pembelajaran atau pengalaman belajar yang lainnya. Begitu. Next. Nah, ini kemarin kita di pelatihan sempat membuat angket untuk guru-guru, ada 36 guru. Bagaimana sih pembelajaran yang sudah dilakukan, menyenangkan atau tidak? Ternyata dari 36 guru itu menjawab menyenangkan. Gitu. Next, Bapak. Nah, ini kelebihan pembelajaran mendalam menurut guru bisa itu dibaca satu-satu dari mengembangkan pola pikir murid, karena tidak hanya diajak untuk menghafal materi saja, tapi juga memahami, menelusuri, dan menemukan hubungan antara materi pembelajaran. Lalu kelebihannya juga membentuk karakter serta nilai positif, karena untuk mengembangkan empatinya, tanggung jawab, kesadaran diri melalui kegiatan kolaboratif. Gitu. Dan pendekatan ini juga mampu melatih murid untuk menghadapi masa depan melalui proses berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan berkomunikasi. Nah, kelebihan ini kita dapatkan dari angket yang sudah kita bagikan kepada guru-guru waktu pelatihan kemarin. Next. Selain kelebihannya, pasti juga ada kekurangannya. Nah, ini merupakan kekurangan dari pembelajaran mendalam menurut Bapak Ibu Guru, yakni jelas karena pembelajaran mendalam itu
membutuhkan waktu yang lebih panjang dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, sampai refleksinya. Dan pasti menuntut untuk gurunya dan muridnya harus siap. Karena gurunya juga harus kreatif dalam merancang pembelajaran, sementara muridnya juga harus dibiasakan aktif dan berpikir kritis. Dan karena itu juga pasti memerlukan sarana dan dukungan yang memadai. Dan yang terakhir pasti ini salah ya Bapak Ibu, ini harusnya di kelebihannya karena dia meningkatkan motivasi belajar. Next. Nah ini kemarin di SMK 4 sempat saya share untuk angket kepada murid-murid kelas 10 dan 11, tapi hanya separuh yang mengisi. Cuma sudah lumayan banyak dari hasil umpan balik murid ini. Di sana pertanyaannya adalah pembelajaran matematika sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau tidak. Karena kalau matematika, saya mengutip dari perkataan teman saya, kalau matematika itu makin ditekuni makin rumit. Nggih. Jadi kalau matematika itu katanya nggak perlu tekun-tekun, yang penting senang aja dulu gitu. Nah, dari 378 murid yang sudah mengisi, mengatakan kalau pembelajaran matematika di SMK 4 itu sudah menyenangkan. Dan ada 64 murid yang menjawab tidak menyenangkan. Nah, setelah saya cek kenapa sih masih tidak menyenangkan, karena di situ alasannya ada yang nggak suka kelompokan, terus lebih nyaman kalau dijelaskan, karena kurang interaktif gitu-gitu. Jadi kalau secara garis besar, alhamdulillah pembelajaran matematika yang ada di sekolah, khususnya di SMK 4 sudah menyenangkan gitu. Next. Nah, dari hasil angket yang sudah disebar, saya simpulkan anak-anak itu menganggap pembelajaran yang menyenangkan untuk matematika itu merupakan pembelajaran yang menggunakan game interaktif. Jadi anak-anak itu suka kalau matematika itu banyak gamenya, gitu. Bisa pakai Kahoot atau sebagainya, karena anak-anak suka banget kalau sudah pelajaran matematika yang ada gamenya. Selain ada gamenya, mereka juga suka kalau ada rewardnya, gitu. Jadi mereka termotivasi karena ada rewardnya. Gitu. Terus mereka juga suka kalau matematika itu sudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan jurusannya atau kebermanfaatannya di lingkungan ini, di materi ini apa. Nah, itu mereka akan lebih tertarik daripada mereka mempelajari konsep-konsep matematika yang abstrak dan menurut mereka itu susah gitu. Nah, selain itu ada yang beranggapan kalau pembelajaran yang menyenangkan itu kalau yang berkelompok jadi bisa berdiskusi antar teman. Dan yang terakhir ini banyak yang ngomong kalau misalnya pembelajaran menyenangkan untuk matematika itu yang gurunya asik. Nah, entah asiknya seperti apa kita tidak tahu. Jadi yang asik, sabar, detail, seru gitu kata dari hasil angket yang sudah disebar. Mungkin Bapak Ibu bisa menjadi guru dengan yang mereka harapkan. Nah, kendalanya untuk pembelajaran mendalam ini baik pihak guru dan murid pasti kita butuh keterampilan untuk menjelaskan, membimbing dari berpikir mendalam itu sendiri. Sama jelas kita butuh untuk keterampilan dalam mengelola kelas supaya anak-anak itu lebih aktif lagi. Nah, selain itu juga kita harus merubah mindset kita yang awalnya hanya pembelajaran teacher center bisa menjadikan murid itu sebagai subjek aktif gitu. Dan yang ketiga yaitu keterampilan dan fokus murid. Ini juga kendalanya karena setiap anak itu unik, pasti mempunyai keterampilan dan fokus yang berbeda. Tinggal kita bagaimana caranya memuliakan anak-anak itu. Jadi tidak disamaratakan, tapi kita sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang terakhir pasti kurangnya motivasi dari intrinsik ya dari dalam diri sendiri tentang pembelajaran yang hanya berorientasi pada nilai. Jadi siswa itu kurang terdorong untuk memahami prosesnya secara mendalam. Jadi yang penting nilai saya sudah bagus. Gitu. Lanjut. Nah, kendala struktural dan sumber daya jelas karena
kalau pembelajaran mendalam ini pasti butuh sarana dan prasarana yang ya yang memadai gitu. Jadi kalau yang mendukung kolaboratif pastinya dan manajemen waktunya juga karena pasti eh, terhambat karena keterbatasan waktu. Dan yang terakhir pasti pelatihan itu kan sangat terbatas karena kalau pelatihan itu pasti di hanya beberapa saja yang difasilitasi. Lanjut. Nah, solusinya jelas dengan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang sudah kita lakukan, terus ada studi bersama di mana guru merancang, menerapkan, dan merefleksikan pembelajaran secara kolaboratif. Yang kedua, jelas kita harus merubah mindset kita dulu dan berkomitmen. Dan yang terakhir, pastinya mengoptimalkan sumber daya yang ada aja. Gitu. Next. Oke, begitu saja Bapak Ibu yang bisa saya dan Bu Dina bagikan. Ini ada kata-kata dari Bu Dina, kalau matematika itu kita ajarkan dengan makna, maka angka akan berubah menjadi kehidupan. Begitu kata Bu Dina. Saya hanya menyampaikan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fisdianti dan Ibu Izzatudina atas pemaparan yang sangat luar biasa. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami persilakan untuk petanya 3 saja ya, 3 orang saja ya Bu. Oke. 3 orang saja, monggo silakan angkat tangan dan memperkenalkan diri. Oh, ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan dari pemaparan 2 narasumber. Izin Bu Anggreni. Enggak Bapak, Iya. monggo Bapak. Gitu, nah, mengawali aja diskusi ini Nggih, supaya nggih. mungkin dari teman-teman yang lain dapat ini. Ini juga hadir teman-teman dari eh, mapel yang lain, ada mapel kejuruan dan hadir juga mapel MIPAS juga. Ya, saya melihat beberapa yang di luar dari MGMP Matematika. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Eh, Mohon maaf ini sedang hujan di Balung, mungkin di seluruh Jember insya Allah ini hujan merata. Ya, mudah-mudahan tidak terkendala sinyal. Eh, Baik, yang pertama, hmm, karena ini pembelajaran mendalam yang sudah dipraktekkan ya. Nah, di awal kita memang ingin, teman-teman ingin mengetahui eh, apa sih pembelajaran mendalam dan saya rasa sudah terjawab di dalam webinar ini. Cuman yang masih ada di benak saya adalah yang pertama dampaknya bagi guru sendiri. Nah, mungkin yang seperti yang diketahui Bu Izzatuddina dan Bu Gotama ini eh, di dalam pembelajaran mendalam kita diajari tentang pola pikir ya, pola pikir bertumbuh. Nah, berkaitan dengan itu, apa sih yang berubah dari ibu-ibu berdua ini, para narasumber ini setelah mengikuti PM gitu ya? Yang ingin kita tahu juga eh, bagaimana paradigma pola pikirnya terhadap pandangannya terhadap murid, cara mengajarnya, dan dampaknya terhadap cara belajar murid setelah dan sebelum dan setelah
diterapkannya PM di kelas panjenengan sedua. Itu Bu Anggreni. Terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi bagaimana perubahan nggih, Bapak setelah mengikuti perubahan Ibu narasumber, setelah mengikuti apa saja perubahannya gitu nggih, Bapak? Oke. Nggih, monggo dipersilakan. Apa langsung ini nggih, Bapak? Apa langsung dijawab? Monggo langsung dapat. Nggih, monggo para narasumber kami Oke, persilakan. Bapak. Oke, matur nuwun Bapak atas pertanyaannya. Izin menjawab, mungkin Bu Dina nanti bisa menambahin. Nggih. Jadi perubahan pola pikir apa yang kita alami dari sebelum mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam sampai sekarang sudah mengikuti pelatihan. Ya, jadi saya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam itu awalnya takut Bapak. Karena masih fix mindset banget, masih wah ini bakal tugasnya banyak, terus gimana, anak gimana dan sebagainya. Itu masih tidak ada pola pikir untuk bertumbuh. Nah, juga karena di sekolah itu saya tidak tahu gimana prosesnya untuk pendaftaran pelatihan mendalam ini, tiba-tiba sebelum hari H sudah jadi surat tugas atas nama saya. Itu langsung, ini benar-benar saya yang awalnya tidak mau, harus dipaksa untuk ikut pelatihan. Nah, waktu di pelatihan itu memang materi awal kita yang kita dapatkan di sana adalah perubahan pola pikir dari yang awalnya fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, di sana kita diajari untuk merubah pola pikir kita, bagaimana menghadapi murid-murid kita, bagaimana untuk menjadi guru yang terus belajar. Nah, di sana juga ternyata banyak teman-teman yang pengalamannya luar biasa. Jadi kita sama-sama berdiskusi gimana sih buat pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih interaktif. Nah, setelah dari sana karena juga ada pendampingan, akhirnya kita terapkan di kelas dan itu terbukti dari yang awalnya di awal pembelajaran anak-anak itu masih merasa takut dengan matematika, masih merasa matematika itu sulit. Alhamdulillah setelah angket disebar, ternyata responnya anak-anak itu baik, responnya anak-anak itu positif bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan sudah menyenangkan. Dan itu merubah mindset saya untuk, oh berarti kita memang harus merubah pola pikir kita dulu sebelum kita berharap anak-anak untuk merubah pola pikir mereka. Gitu Bapak mungkin dari saya. Mungkin dari Bu Dina. Nggih, kurang lebih sama dengan Bu Krisa nggih pengalamannya. Memang semuanya berawal dari pola pikir guru. Jadi sebenarnya tidak akan ada pembelajaran mendalam jika gurunya juga tidak punya pola pikir yang bertumbuh. Jadi bagaimana kita mempercayai setiap murid kita itu sebenarnya punya kompetensi, punya kemampuan di bidangnya masing-masing dengan menghargai mereka, dengan menganggap mereka semua dengan keberagaman mereka. Jadi kita mungkin tidak hanya muridnya yang harus berubah, tapi juga guru-guru ini harus memiliki pola pikir apa yang harus saya lakukan besok agar murid saya lebih bisa memahami apa yang kami sampaikan, apa materi yang kita sampaikan. Jadi kalau dulu saya khususnya cenderung menyampaikan materi, lalu fokus pada pencapaian nilai. Nah, sekarang lebih bisa mengaitkannya dengan kehidupan nyata, membersamai anak-anak, lebih bisa sabar untuk menghargai proses mereka, tidak hanya hasil akhir saja. Jadi menghargai keberagaman jawaban, cara berpikir mereka, begitu. Lalu merasa peran kita sebagai guru itu hanya fasilitator dan aktivator saja, tidak sebagai center di dalam kelas, begitu. Lalu
karena teman-teman pelatihan pembelajaran mendalam itu memiliki kemampuan teknologi yang cukup tinggi begitu. Jadi kami bisa banyak belajar tentang ya memang sekarang mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi nggih Bapak Ibu. Jadi kadang anak-anak itu kan lebih canggih dari kita. Jadi kita juga tidak boleh berhenti belajar. Sekarang sudah banyak kecerdasan artifisial yang perlu kita ketahui, lalu game-game interaktif yang bisa kita jadikan sebagai untuk refleksi sejauh mana penyampaian materi hari ini bisa berhasil. Jadi anak-anak bisa diberi dalam bentuk game. Gamenya juga bisa kalau misalnya kita tidak punya waktu untuk membuat soal kan ada AI dan seterusnya untuk membuat game-game yang menarik untuk anak-anak. Jadi meskipun anak-anak yang tidak suka matematika itu jadi setidaknya menanti-nanti ada apa sih yang menarik hari ini, apa sih yang akan diberikan hari ini yang beda dari kemarin begitu. Sedikit pengalaman begitu. Ngaten Bu. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Bapak? Iya, Mas Aku luar biasa sekali ya beliau berdua ini. Jadi yang saya tangkap bahwasanya guru dari dulu kalau sebelum pelatihan teman-teman berdua ini fokus pada ceramah gitu ya. Sekarang guru menjadi fasilitator ya dan aktivator dalam pembelajaran. Jadi nggak banyak menjelaskan materi, tapi memberikan masalah. Nah, yang kedua tadi kalau sebelumnya fokus mengajar atau fokus pada materi, sekarang fokusnya beralih menjadi pemburu ini, pemburu momen aha kayak Betul. ini tadi sering disebut oleh Bu Batru mungkin kita buat matematika ini menjadi menggembirakan. Ini menarik ya. Matematika yang katanya tadi disebutkan Jatim bisa sebagai dalam pembelajaran ini tentang harus gembira. Nah, mungkin bisa dibagi ke kami bagaimana sih teman-teman berdua itu menerapkan pembelajaran yang dapat menggali momen aha ini sebanyak-banyak yang bisa dengan menggembirakan kelas inti dari menggembirakan itu adalah terciptanya momen aha kita belajar banyak game dan sebagainya tapi kita itu ya dibagi kan. terima kasih untuk Bapak Lutfi dan para narasumber. Sebelum apa pertanyaan yang kedua, nggih, saya mengingatkan untuk monggo silakan isi link daftar hadir di chat itu bisa, oke. Baik, dilanjut pertanyaan nomor 2 siapa tadi ya? Bu Evi, nggih. Mana Bu Evi ya? Iya tadi Bu Evi tunjuk tadi Pak Lutfi. Kok sudah menghilang? Bu Evi. Tadi kayaknya sudah angkat tangan. Monggo Bu Evi. Ini apa hilang ya? Ya, Gak ada Bu Evi. ya. Bisa ditanggapi dulu sambil menunggu Bu Evi. Tadi pertanyaan kedua terkait momen aha gitu. Oh, nggih. Nggih, Bapak matur nuwun. Nggih, tadi lupa tersampaikan terkait menyenangkan itu bukan hanya pada ice breaking-nya tapi menciptakan aha moment di setiap pembelajaran. Jadi aha moment itu biasanya kalau anak-anak oh gitu ya Bu. Oh, itu juga sudah termasuk aha moment. Nah, gimana sih cara buat kita memburu aha-aha moment itu? Jadi bisa pakai pertanyaan pemantik yang sesuai dengan jurusannya kalau memang kita karena kita memang di SMK nggih yang me, eh, apa
yang sesuai dengan materi matematika dan juga sesuai dengan jurusannya. Itu akan mengakibatkan atau memunculkan aha moment. Selain itu juga biasanya memanfaatkan visual, karena kan kalau matematika ini abstrak nih Bapak Ibu, jadi bisa pakai gambar, terus bisa pakai grafik, ilustrasi apapun itu. Misal kalau dari konsep SPLTV itu bisa kita buat dengan kue-kue. Nah, kue-kue ini diibaratkan dengan variabelnya. Nah, itu juga bisa. Jadi anak-anak itu nggak hanya dalam bentuk abstraknya, tapi juga sudah tervisualisasikan. Nah, selain itu untuk memunculkan aha moment, pastinya pakai kolaboratif kalau di pembelajaran mendalam itu. Jadi melibatkan siswa-siswa itu untuk berkelompok, terus mereka memecahkan permasalahan bersama-sama, terus bisa pakai game-game interaktif itu juga. Itu akan menciptakan aha moment. Menurut saya seperti itu. Mungkin Bu Dina mau menambahkan. Oke, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Krisa. Ketika anak-anak menjawab, oh iya Bu, misalnya dari sebuah video pembelajaran yang kita tayangkan, itu kan aha moment. Atau ketika anak-anak, loh Bu, jamnya kok sudah habis gitu. Jadi berarti anak-anak sudah menanti-nanti dan enggan beranjak dari matematika begitu. Jadi ketika mengaitkan konsep matematika dengan konteks kejuruan mereka, lalu memahami fungsi dari materi itu, misalnya kalau dalam akuntansi itu persentase dalam laporan keuangan, itu mereka menyadari bahwa itu bermakna bagi mereka. Oh iya, fungsinya seperti itu ya Bu dalam kejuruan. Oh begitu ya dalam akuntansi. Begitu Bu, tambahan dari saya Bu Indah. Terima kasih Bu Iza, Bu Fisdatin. Terima kasih Ibu Iza dan Ibu Fisdianti. Bu Evi juga masih. Oh ini ada Pak David. Bagaimana saran dan rekomendasi tentang implementasi PM menurut narasumber untuk kami yang ingin menerapkan di kelas kami? Monggo Ibu. Monggo Bu Dina, saya dulu apa jenengan dulu Bu? Monggo Bu Krisa. Pingsut Bu Krisa. Oke. Jadi kalau menurut saya untuk saran dan rekomendasinya tentang implementasi, yang pertama harus kita lakukan karena kita di SMK pasti kita harus mendatangi dulu jurusan yang ada di sekolah kita, tanya dulu anak-anak ini kemampuannya sampai apa, terus anak-anak ini dari yang sebelum-sebelumnya kesulitannya di mana di matematikanya, terus untuk matematika di DKV atau di jurusan lainnya itu butuh apa, itu yang pertama harus kita lakukan. Jadi kita harus menginisiasi kita dulu nih yang ke jurusan, karena kita tahu kalau di SMK jurusan itu lumayan sibuk sekali. Jadi monggo kita ke bengkel atau ke lab, kita sambil ngobrol-ngobrol santai gitu, bahas gimana sih anak-anak di jurusan itu tentang pemahaman matematikanya dan kebutuhan matematikanya. Lalu setelah kita sudah punya gambaran tentang anak-anak di jurusan itu bagaimana, baru kita pilih nih CP yang sesuai. Ada nggak sih irisan CP yang dibutuhkan untuk program keahlian ini gitu. Misal di SMK 4, kalau untuk jurusan di kafe, beliaunya hanya butuh anak-anak itu kemampuan berhitungnya, terus rasionya, terus dari luas bangun datar dan sebagainya itu. Jadi ya itu kita berikan dulu di awal pembelajaran untuk menguatkan anak-anak. Setelah itu kita cari lagi CP yang sesuai. Kalau memang sudah tidak ada karena kebutuhan jurusan sudah selesai, kita lanjutkan CP-CP
yang tidak sesuai dengan jurusannya. Kalau di akuntansi lumayan banyak CP yang irisan CP dari matematika dan akuntansi itu mudah digabungkan. Tapi kalau untuk matematika seperti DKV, BCF itu sedikit sulit untuk menentukan CP-CP-nya. Jadi tantangannya memang salah satunya adalah menentukan irisan CP-nya. Baru kalau sudah kita bisa mengajak kalau memang mau kolaborasi, kita kolaborasi. Kalau memang sekiranya tidak bisa dikolaborasikan, tidak harus memaksa untuk berkolaborasi. Kita buat sendiri pembelajaran semenyenangkan mungkin, sebermakna mungkin, dan seberkesadaran mungkin. Yang jelas, anak-anak itu lebih suka kalau untuk jenjang SMK lebih suka kalau matematika itu dihubungkan dengan jurusan mereka. Begitu. Itu menurut saya kalau misalnya untuk rekomendasi implementasi di kelas nanti. Mungkin Bu Dina mau menambahkan. Iya, tambahan sedikit ya Bu. Jadi membangun kesadaran makna pada guru dan murid itu bisa dengan memahami bahwa pembelajaran mendalam bukan sekedar metode baru, tetapi juga cara berpikir baru dalam mengajar dan belajar. Dengan mengajak siswa menyadari mengapa mereka belajar suatu konsep. Seperti yang Bu Krisa sampaikan, akan lebih bermakna jika dihubungkan dengan kejuruan. Jadi memang kita harus ngobrol dengan guru produktif kita yang ke jurusan untuk menanyakan apa kebutuhan mereka. Jadi apa yang kita sampaikan di kelas itu bisa bermakna untuk kehidupan mereka. Jadi mereka lebih bisa menghubungkan dengan kehidupan nyata dan fungsinya untuk profesi mereka nantinya. Bisa dengan merancang pembelajaran yang kontekstual, bisa menggunakan proyek, misalnya bisa jika ada irisan CP yang sesuai seperti yang disampaikan Bu Krisa tadi. Selain itu bisa mendorong kolaborasi dan proses berpikir, bisa menggunakan penilaian otentik. Nilai kan bukan, jadi kalau dalam pembelajaran mendalam itu lebih ditekankan pada penilaian proses nih. Jadi selama proses pembelajaran itu jadi asesmen formatifnya dengan seperti yang sudah disampaikan Bu Krista tadi dengan berbagai metode dan apa tadi ada penilaian, banyak penilaian tadi ya, asesmen formatif itu tadi contohnya. Jadi rubrik penilaiannya juga disampaikan ke anak-anak bahwa ini nanti juga akan dibutuhkan di jurusan di jurusan kalian begitu. Sudah begitu Bu tambahannya. Baik, terima kasih. Gimana Pak David? Tanggapan dari para narasumber Pak David? Baik, kayaknya Pak David ini lagi oke banget. Terima kasih. Kurang satu penanya lagi ya sebelum ditutup jam 3. Ya, kita jam 3. Mungkin ada satu penanya lagi. Kembali saya ingatkan untuk daftar hadir nggih di kolom chat. Baik, tidak ada. Ini kayaknya lagi nggak ada ya. Coba saya slogan dulu lah. SMK Bisa. bisa. SMK Hebat. hebat. MGMP Matematika SMK Bisa. Bermanfaat. Bermanfaat. Sore semuanya. Tepuk tangannya mana? Ada lagi penanya? Nggak ada. Sebelum saya tutup ya. Ternyata ini luar biasa semua, Bu. Baik narasumber, terus Bapak Ibu sudah ini paham mungkin ya. Jadi nggak ada yang ditanyakan. Gimana? Hujan deras, Bu. Oh, hujan terus. Oke. Terima kasih. Baik.
Berarti saya simpulkan, G. Jadi hasil pemaparan pada narasumber bahwa webinar ini menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma dalam pengajaran matematika di SMK. Dari pembelajaran yang berfokus pada hafalan rumus menjadi pemahaman konsep yang lebih mendalam, bermakna, dan kontekstual. Beberapa poin kunci yang dihasilkan dari webinar ini adalah pembelajaran mendalam terdiri dari 3 prinsip, yaitu kesadaran, bermakna, menggembirakan. Dan juga ada 4 pilar atau 4 konsep. Olah pikir, olahraga, olah hati, olah rasa. Dan yang terakhir adalah poin kuncinya pengalaman belajar 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Begitu nggak para narasumber ya. Kunci utamanya itu nggak Bu. Oke. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan pantun penutup webinar siang hari ini nggih. Siang apa sore? Sore. Belum cakep. Bang Greni, mohon izin Bang Greni sebelum ditutup. Oke, gimana Bapak? Mungkin dari kedua narasumber ada closing statement. Oh, nggih, monggo. Monggo. Kami persilakan Ibu Izatul atau Bu Friska tadi ya. Bu, sampun. Oh, sampun. Belum Pak David, belum cakep. Monggo dilanjut pantun saja. Oh, nggih, terima kasih. Baru ini dijawab cakep nggih Bapak Ibu. Perahu layar melaju ke depan. Cakep. Di lautan luas mencari ikan. Cakep. Praktik baik telah kita bagikan. Semoga bermanfaat dan menjadi tuntutan. Baik, webinar pada siang hari ini dengan ucapan syukur serta penghargaan yang sebesar-besarnya buat para narasumber dan peserta untuk kita semua. Akhir kata, tiada hasil yang besar akan dicapai tanpa dimulai dari usaha yang kecil. Tidak akan muncul prestasi kalau tidak menghargai prosesnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kekurangan ada dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaannya. Apabila ada salah kata dan perbuatan dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirodoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Cakep. Ditodong. Ya udah dah. Sampai login 2. Selesai ngobrol. Saya lupa David dengan kuliah. Yang di laptop make error akhirnya login pakai HP.